Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kematiannya yang begitu mendadak membuat polisi bingung karena petunjuk yang terlalu sedikit, yang membuat kasusnya akhirnya baru bisa terpecahkan belasan tahun kemudian. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Heidi Louise Bernard Sikowski lahir pada tanggal 21 Desember 1975 di Baltimore County, Maryland, Amerika Serikat. Dari pasangan Walter Roman Bernard Sikowski dan Donna Passmore. Dia menjadi anak yang paling disayangi karena sebagai satu-satunya anak perempuan dari 5 bersaudara yang semuanya laki-laki. Heidi baik hati, perhatian, dan akan melakukan apa saja untuk siapapun yang dia kenal. Keluarganya menggambarkan dia sebagai seorang yang selalu berpikir yang terbaik dari semuanya. Heidi dilahirkan dalam keluarga Katolik yang taat, sehingga orang tuanya memiliki beberapa aturan di dalam keluarga. Seperti semua anaknya harus ada di meja makan saat jam makan, dan mereka semua diharapkan untuk mengikuti misa tiap minggunya. Ketika masuk ke masa remajanya, Heidi mulai suka memberontak terhadap orang tuanya. Dan dia menjadi bersemangat setelah lulus SMA, dan berencana untuk pindah dari rumah orang tuanya agar bisa hidup mandiri. Sehingga di awal tahun 90-an dia memutuskan untuk mencari rumahnya sendiri di daerah Baltimore. Sejak tinggal di sana, dia mengembangkan hobi baru yaitu bermain biliar dengan teman-temannya. Suatu malam ketika dia sedang bermain biliar, Heidi bertemu dengan Stephen Cook. Stephen berusia 5 tahun lebih tua daripada Heidi. Dia adalah pria pemalu dan juga pendiam. Rupanya pertemuan singkat itu membuat mereka saling tertarik dengan cepat. Mereka pergi berkencan dan langsung merasa cocok. Hubungan mereka terlihat bahagia dan orang-orang terdekat mendukung hubungan mereka. Heidi bekerja sebagai seorang resepsionis dan Stephen bekerja paruh waktu di sebuah perusahaan perpipaan. Hubungan mereka berjalan cukup cepat. Hanya dalam beberapa bulan mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Di tahun 1998, mereka pindah ke sebuah daerah bernama Dundalk di Maryland, di mana mereka menyewa sebuah rumah di sana. Dan mereka berdua terlihat sangat bahagia hidup bersama. Oleh karena itu, sangat mengejutkan ketika Stephen kembali ke rumah pada tanggal 20 April tahun 2000 dan menemukan Heidi telah meninggal dunia. Di ruang tamu, dia melihat Heidi dalam keadaan duduk tersender di tembok dan berlumuran darah. Terdapat luka yang sangat besar di bagian lehernya. Stephen segera menelpon ke 911, di mana dia terdengar sangat tertekan dan menangis histeris. Polisi dengan cepat memperhatikan dinding di dekat tubuh Heidi yang terdapat tulisan angka 1 dengan lipstik. Mereka berpikir apakah ini kasus pembunuhan berantai dan kasus Heidi adalah kasus nomor 1 yang nantinya akan ada korban kedua. Mereka juga memperhatikan kalau keadaan di dalam rumah agak janggal. Di ruang tamu tempat ditemukannya Heidi yang seharusnya terdapat sofa atau perabotan lainnya, namun tidak ada perabotan apapun selain satu kursi. Saat polisi memeriksa semua area di dalam rumah, semuanya terlihat berantakan. Tetapi tidak ada barang yang hilang. Polisi berpikir kalau keadaan di TKP seperti dibuat-buat. Semua laci di kamar tidur utama dan kamar tidur tamu dalam keadaan terbuka, tetapi semua perhiasan masih ada di sana. Barang-barang bernilai di dalam rumah juga masih utuh. Sersan polisi yang bertugas memeriksa TKP merasa sangat aneh. Tubuh Heidi kemudian dibawa ke kantor pemeriksa medis dan mereka melakukan otopsi terhadapnya. Hasil otopsi menunjukkan Heidi meninggal karena dicekik dan lehernya dilukai. Potongan kukunya diambil dan diuji apakah ada bukti DNA yang tersisa. Polisi juga membawa Stephen untuk diinterogasi dan Stephen mengatakan kalau dia saat itu sedang pergi untuk membeli beberapa keperluan dan dia punya kwitansi dari semua tempat-tempat yang didatanginya.
Stephen juga menceritakan kalau hubungan yang mereka miliki sangatlah bahagia dan mereka sudah berencana akan pergi ke Vegas untuk menikah. Dan mereka sudah berencana akan membangun keluarga kecil mereka sendiri. Keadaan di antara Heidi dan Stephen sepertinya baik-baik saja. Tetapi polisi sedikit khawatir karena mengetahui kalau mereka memiliki polis asuransi jiwa dengan nilai yang fantastis dibanding profesi mereka. Polis asuransi jiwa Stephen senilai $900.000 dan polis asuransi jiwa Heidi senilai $700.000 Amerika. Stephen menceritakan kepada polisi ada beberapa kejadian aneh yang terjadi sebelum kematian Heidi. Heidi pernah menyebutkan bahwa ketika dia berada di rumah sendirian, seseorang datang dan mengetuk pintu rumah. Heidi menggambarkan orang yang datang itu sebagai pria berbadan cukup besar, berkulit agak gelap, dan memiliki tato di lengan kirinya. Dan yang pasti Heidi tidak mengenali pria itu dan tidak pernah melihatnya di sekitar lingkungan rumah mereka. Ada kejadian lain yang terjadi sehari sebelum pembunuhan. Pada tanggal 19 April, mereka melihat ada bekas goresan di pintu belakang ruang bawah tanah. Terlihat seperti ada yang mencoba untuk masuk ke dalam rumah sehingga terlihat rusak. Setelah peristiwa ini, Heidi menjadi ketakutan. Stephen pun kemudian menelpon pemilik rumah dan meminta mereka untuk segera mengganti kuncinya. Karena Stephen memiliki alibi dan DNA yang ditemukan di kuku Heidi tidak cocok dengan DNA-nya, polisi membiarkannya pergi. Polisi mulai menindaklanjuti petunjuk, memeriksa dengan agen asuransi. Agen asuransi menjawab kalau pasangan ini membuat asuransi jiwa untuk masa depan keluarga mereka nantinya. Polisi juga menanyai ratusan orang dan mereka bertemu seorang pria bernama Terry Gilliam yang bekerja dengan saudara perempuan Stephen. Polisi menemukan bahwa ada beberapa hal yang janggal saat mereka memeriksa kartu waktu kerjanya, yang semuanya biasanya berupa cetakan, namun di tanggal 20 April keterangan waktu ditulis dengan tangan. Karena merasa aneh, polisi segera membawa Terry ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tetapi tidak ditemukan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia terlibat dalam kasus ini. Lagi-lagi polisi tidak memiliki cukup bukti sehingga mereka membiarkannya pergi. Waktu berlalu namun petunjuk baru tentang kasus ini tidak muncul lagi. Dan lambat laun kasus ini menjadi kasus dingin. Juga di saat itu, di tahun 2000, teknologi belum semaju sekarang yang semakin memperlambat penyelidikan. Sementara itu, Stephen berusaha mendapatkan uang asuransi Heidi. Meskipun dokumen pengadilan menyatakan bahwa dia ditunjuk sebagai penerima manfaat utama dari asuransi Heidi berdasarkan kebijakan tersebut, namun keluarga Heidi menentang klaimnya dalam gugatan perdata. Beberapa hari setelah persidangan, dia mengusulkan penyelesaian di mana ibu Heidi akan menerima 80% dari hasil asuransi, sementara dia akan menerima sisanya. Keluarga Heidi menerima tawaran itu. Stephen kemudian melanjutkan hidupnya. Dia menikah, punya anak, dan bekerja untuk pemerintahan di urusan veteran. 11 tahun kemudian, di tahun 2011, teknologi sudah semakin maju. Saat kejadian, ahli forensik mengambil sampel dari potongan kuku Heidi. Dan hasilnya diketahui kalau ada 2 DNA yang tercampur, yaitu DNA Heidi dan DNA dari seorang pria yang tak dikenal. Namun saat itu mereka tidak bisa melakukan pemeriksaan milik siapakah itu. Sekarang dengan berkembangnya teknologi, mereka memutuskan untuk memeriksanya lagi. Mereka kemudian memasukkan hasil DNA itu dalam sistem mereka. Hasil pemeriksaan cocok dengan seorang pria bernama Alexander Bennett yang berasal dari Colorado. Polisi berpikir sangat aneh karena jarak Colorado dan Baltimore tidaklah dekat. Mereka kemudian menghubungi Departemen Kepolisian Colorado untuk menanyakan informasi tentang Alexander. Dan petugas polisi yang menjawab telepon itu mengatakan kalau Alexander memiliki kulit yang agak gelap. Polisi Baltimore merasa terkejut karena cocok dengan deskripsi dari pria yang muncul di rumah Heidi. Polisi Baltimore kemudian menanyakan lagi apakah Alexander memiliki tato di lengan kirinya, dan petugas polisi itu menjawab iya.
Dari database kepolisian juga diketahui kalau Alexander pernah ditangkap di Baltimore 11 tahun yang lalu, tetapi tidak ada informasi lainnya. Polisi Baltimore memutuskan untuk pergi ke Colorado, mencoba mendatangi Alexander dan menanyainya. Alexander Bennett adalah penyanyi opera profesional. Dia bersekolah di sekolah seni Denver dan mendapatkan beasiswa ke sekolah musik Manhattan. Polisi membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi, dan ketika dia diinterogasi dia mengatakan bahwa dia berada di Baltimore 11 tahun yang lalu dan dia telah ditinggalkan oleh beberapa teman di jalanan. Dia lalu menjelaskan saat tinggal di jalanan itu, suatu hari dia berjalan melalui terowongan yang seharusnya hanya boleh dilewati oleh mobil. Dia pun dihentikan oleh polisi karena dia tidak seharusnya melakukan itu. Polisi juga mulai menanyanya tentang DNA-nya yang ditemukan di kuku Heidi. Dan Alexander menjawab saat di Maryland itu dia bertemu seorang wanita di halte bus dan wanita itu mulai mencakar wajahnya. Polisi yang agak ragu dengan jawabannya memutuskan untuk menunjukkan foto 6 wanita dan meminta Alexander untuk menunjukkan wanita yang telah mencakarnya. Dan Alexander memilih foto Heidi. Walaupun Alexander telah memilih foto Heidi, hal itu tidaklah cukup untuk menuntutnya. Dan polisi membiarkannya untuk pergi. Sebelum pergi, Alexander mengatakan kalau dia punya seorang saksi yang bisa menjaminnya. Seorang pria dengan reputasi kurang baik bernama Grant Lewis. Grant dan Alexander adalah teman baik dan mereka pernah ditangkap sebelumnya karena membuat laporan bom palsu. Mereka juga pernah hampir membuat teman sekamar Alexander ditangkap polisi dan dipenjara dengan harapan bisa mencuri mobilnya. Polisi memutuskan untuk menginterogasi Grant dan dengan cepat Grant berbicara cukup banyak. Dia menyebutkan teringat saat Alexander pergi ke Baltimore dan bertingkah aneh saat dia pulang. Mereka waktu itu pergi minum-minum di jembatan dan dalam keadaan mabuk Alexander mengaku telah melakukan sesuatu yang buruk. Grant mengatakan bahwa dia telah memberitahu temannya itu kalau dia tidak ingin mendengarnya. Tetapi Alexander terus melanjutkan ceritanya dan mengatakan kalau dia telah menikam seseorang hingga meninggal dunia. Setelah pengakuan itu, Alexander ditangkap dan dideportasi ke Baltimore dan Grant menjadi saksi utama penuntutnya. Namun, Alexander menegosiasikan kesepakatan pembelaan dengan jaksa sebelum Grant bisa bersaksi. Polisi mengetahui rangkaian peristiwa yang menyebabkan pembunuhan Heidi berdasarkan kesaksian dari mereka berdua. Dan menurut dokumen pengadilan, kedua pria tersebut ingin mengumpulkan uang untuk membuka klub malam. Dan mereka memutuskan untuk menipu orang-orang di internet dengan menyamar sebagai pembunuh bayaran. Penyelidik menunjukkan beberapa foto pria yang memesan jasa mereka. Dan Alexander langsung menunjuk foto Stephen sambil menyebutnya sebagai pacar dari korban. Stephen awalnya menjanjikan uang muka sebesar $5.000 untuk mereka dan akan membayarkan sisanya saat semuanya selesai. Mereka sebenarnya tidak pernah berniat membunuh, mereka hanya akan mengambil uang itu dan kemudian menghilang. Namun Grant mengklaim Alexander menjadi nakal setelah Stephen diduga menjanjikan $60.000 untuk membunuh Heidi. Alexander bersaksi bahwa dia mencekik Heidi berkeliling rumah untuk membersihkan barang bukti dan membuatnya tampak seperti perampokan. Dan dia melukai lehernya untuk memastikan Heidi sudah meninggal. Dia pun mengaku menulis angka 1 di dinding rumah untuk menyesatkan para penyelidik. Namun Grant dan Alexander menuduh Stephen belum pernah membayar mereka 1 sen pun. Polisi menangkap Stephen setelah dia mengantarkan putranya ke sekolah dan mendakwanya dengan melakukan pembunuhan tingkat pertama. Dulunya polisi tidak berpikir untuk memeriksa komputer Stephen yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan Grant. Dan karena kurangnya bukti langsung, hanya ada bukti tidak langsung dari pernyataan 2 saksi, jaksa Baltimore County mengatakan kalau akan ada sedikit kesulitan membangun kasus penuntutan. Saat di penjara selagi menunggu persidangan, Stephen berusaha merekrut narapidana untuk membunuh dan mengintimidasi Grant. Stephen membantah semua tuduhan selama persidangannya pada bulan Juni 2015. Namun teman Heidi yang bersaksi menyatakan bahwa hubungan Heidi dengan Stephen tidak sebahagia yang dia gambarkan dan Heidi telah berpikir untuk meninggalkan Stephen.
Sedangkan kasus pembelaan menyebutkan kalau Heidi telah mencari cinta pria lain secara online dan saat itulah dia bertemu dengan Alexander. Alexander lalu menemui Heidi di rumahnya, namun ketika dia muncul Heidi menolaknya, sehingga Alexander menjadi marah dan membunuhnya. Pada akhirnya juri memutuskan Stephen bersalah dan dia dihukum karena pembunuhan tingkat pertama, intimidasi saksi, dan percobaan pembunuhan. Dan dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat ditambah 30 tahun lagi. Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaannya, Alexander yang saat itu berusia 36 tahun mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dia dijatuhi hukuman 30 tahun di penjara. Grant juga dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, Stephen terus mempertahankan dirinya tidak bersalah dan menyangkal peran apapun dalam pembunuhan pacarnya. Meskipun dia bersikeras bahwa dia tidak bersalah, hakim menyebutnya sebagai salah satu kejahatan paling berdarah dingin, tidak berperasaan, manipulatif, dan tercela yang pernah dia saksikan dalam hidupnya. Stephen saat ini masih ditahan di Lembaga Permasyarakatan Chesup. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!